Teman-teman sebel nggak sih kalau berinteraksi di akun orang lain, terus orang lain itu nggak mau nyapa kita balik? Kalau kayak gitu berarti teman-teman salah nih cari teman interaksi. Yuk kita follow akun dari Kakak Santi Nur. Kakak Santi Nur ini gacor banget interaksinya, cocok banget dijadiin teman interaksi. Ayo follow bareng-bareng Kakak Santi Nur ini. Seperti biasa, 10 menit ini aku akan mengulas secara detail pertumbuhan dari akun Kakak Santi Nur. Nah, buat teman-teman juga yang mau aku ulas akunnya, apakah sudah betul atau belum membuat konten, apakah kontennya sudah menarik atau belum. Nah, teman-teman bisa mengeklik etalase yang ada di profilku, cukup bayar 50.000 aja. Nanti aku akan ulas profil teman-teman semua, beserta aku juga buka lebar-lebar inboxku untuk teman-teman yang sudah merequest etalaseku. Nanti aku akan buka inboxku dan teman-teman bisa menanyakan apa saja yang teman-teman bingungkan seputaran dunia Facebook Pro ini. Aku tunggu ya requestan videogram dari akun teman-teman semua. Langsung aja yuk kita bahas pertumbuhan akun Kakak Santi Nur. Nah, Kakak Santi Nur ini memiliki pengikut 5,3 ribu pengikut ya. Ini sudah cukup besar ya untuk seorang akun pemula. Lalu di bio profilnya tertulis memasak dan hiburan. Oke, sebenarnya kakak ini mau memasak atau mau hiburan ya? Mungkin kakak lebih didetailkan lagi bio profilnya nih. Kalau kakak mau bikin konten memasak, mungkin kakak lebih dikerucutkan lagi bio profilnya dengan kalimat persuasif, memiliki branding di konten kakak itu memasak apa. Kalau kakak hanya tulis memasak gitu aja, menurut aku itu ya banyak sekali konten kreator di Facebook Pro ini mengambil ide dengan konten memasak itu banyak sekali. Nah, kalau kakak tidak memiliki branding, tidak memiliki ciri khas yang menonjol pada konten kakak, nah kakak akan tenggelam, susah untuk naik nanti, susah untuk bersaing dengan konten kreator lain yang sudah membuat konten menarik dengan tema masak-memasak dan mereka memiliki ciri khas yang membedakan dengan konten kreator lain yang sama-sama mengambil tema memasak. Oke, langsung aja kita bahas tentang konten-konten Kakak Santi. Nah, kalau kita lihat jumlah viewersnya Kakak Santi, ini menurut aku cukup bagus ya daripada beberapa konten kreator yang pernah aku temui. Ini jumlah viewersnya cukup tinggi dan cenderung lebih stabil, ada di angka 600, 500, 700 ya Kakak. Memang tidak ada yang menyentuh angka di atas 2000 ya. Kalau 1000 ada, tapi yang angka 200 pun juga ada viewersnya. Nah, ini kenapa ya bisa algoritmanya masih naik turun ya? Nah, yang pertama adalah karena kakak belum konsisten upload konten. Kakak belum memiliki jadwal konsisten. Coba deh kakak bikin jadwal konsisten. Nah, aku punya jadwal konsisten. Nah, ini jadwalnya kakak bisa terapkan ketika nanti kakak sudah bisa berhasil membuat konten yang menarik dan berkualitas. Jadi PR kakak adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas dulu dengan tema yang satu tema dulu untuk akun pemula. Sehingga kakak memiliki branding nantinya. Nah, kakak belum memiliki tema, satu temanya belum ada kakak. Kakak belum memiliki ciri khas untuk akun kakak. Karena ini kadang kakak jalan-jalan, kadang kakak masak-masak, kakak kadang juga makan. Nah, ini masih belum terarah kontennya. Jadi membuat konten, seorang konten kreator itu tidak semudah itu ya. Hanya mengupload video lalu kakak posting, tidak semudah itu. Membuat konten itu harus dikemas semenarik mungkin dengan aplikasi editing yang memadai, lighting yang jelas, pencahayaannya yang jelas, audionya yang jelas, terus resolusinya harus baik, ketajaman kontennya harus baik, memiliki konsep, memiliki narasi. Di konten kita itu harus memiliki informasi yang nantinya bermanfaat untuk para konten kreator lain. Nah, jadi kontennya itu harus seperti itu kakak, tidak bisa asal-asalan untuk akun itu bertumbuh optimal. Nah, oke, kita lihat salah satu dari konten kakak ya. Nah, ini kakak masak soto kuning ayam. Nah, kakak menggunakan handphone yang kakak pegang. Lalu kakak oseng-oseng gitu aja ya. Nah, pertanyaan saya satu, apakah konten seperti ini menarik? Belum kakak, ini kakak seperti masih update status di WhatsApp. Jadi maaf ya kakak hanya membuat video biasa, kakak oseng-oseng aja makanannya, terus kakak posting, hanya seperti itu kakak. Ini bukan suatu konten. Konten tidak semudah ini ya membuatnya. Jadi konten ini harus bernarasi, harus berkonsep dengan lighting ataupun perangkat yang memadai. Lalu kakak juga harus memberikan informasi di dalamnya. Nah, kalau kakak mau membuat konten masak-memasak, mungkin bisa dikasih tips dan triksnya. Ataupun kakak bisa menyelipkan informasi di situ seputaran dunia Facebook Pro, ataupun kalimat-kalimat yang menarik, ataupun kakak bisa menggunakan hooks ataupun video yang menarik di awal yang menciri khaskan bahwa itu adalah konten kakak gitu. Coba deh kakak banyak belajar lagi untuk mencontoh
konten-konten para suhu ataupun konten kreator yang sudah berhasil dimanapun sosial medianya, ketika mereka walaupun hanya mengupload konten berupa masak-memasak, tapi setiap akun yang berhasil itu memiliki ciri khas, teman-teman. Coba deh kakak amati deh. Ada seperti salah satunya artis senior ya, dia food vlogger yang sudah terkenal, ada Farida Nurhan, dia kan punya ciri khas tertentu. Nah, kalau kakak lihat ada videonya King Abdi ya, itu viral banget di Instagram. Nah, kakak bisa lihat itu. Mereka itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Nah, kalau kakak tetap membuat konten seperti ini, mau sampai kapan? Pertanyaannya hanya seperti itu. Jadi, sesegera mungkin kakak merubah konten kakak, cara kakak berkonten, strategi kakak berkonten, rubah konten kakak yang berkonsep, sehingga konten kakak itu nanti memiliki ciri khas yang ketika audien lihat konten kakak, oh itu kontennya kakak Santi gitu, tanpa melihat kontennya hanya mendengar saja, oh sudah terlihat, oh itu kontennya kakak Santi, seperti itu. Memiliki ciri khas ya, kakak harus bangun itu, kakak harus memiliki branding itu, supaya kakak tidak tenggelam kalah saing dengan para dengan para konten kreator yang lain. Nah, lalu kita lihat juga konten kakak di sini ada yang kakak tiba-tiba belajar menjahit. Oke, dengan durasi minimal 19 detik. Nah, kalau menurut aku ini kurang menarik ya kakakku. Kakakku lagi ngapain nih? Kalau misal kakak mau membuat konten menjahit, mungkin kakak bisa memberikan edukasi kakak. Edukasi proses menjahit, edukasi cara mungkin apa memotong kain dan sebagainya. Itu merupakan suatu konten yang memberikan informasi. Apalagi dengan kakak mengemas kontennya semenarik mungkin. Nah, apa nih? Nah, bapak suaminya ya, pak suaminya sedang ngecat tembok. Nah, apakah ini suatu konten kakakku? Bukan ya kakakku, ini bukan suatu konten. Ini kakak masih membuat video untuk diupload di status WhatsApp gitu. Bukan karyanya seorang konten kreator. Coba deh kakak dibedakan antara video kontennya karya seorang konten kreator dengan video orang yang diupload di WhatsApp. Itu dua hal berbeda kakak sayang. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan, sebenarnya ada banyak sekali yang perlu kakak Santi ini pelajari. Saya ingatkan ada 6 langkah kakak ketika memutuskan menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro. Yang pertama adalah kakak harus siapkan mental dulu. Tanya ke diri kakak, apakah kakak siap menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro dengan berbagai macam tantangannya, salah satunya konsisten upload konten. Apakah kakak bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas? Nah, itu salah satu tantangan ya seorang konten kreator, supaya kita bisa mempersembahkan ataupun menghasilkan karya yang menarik. Mungkin apakah mental kita kuat. Dan yang kedua adalah kakak harus belajar dulu. Jadi sebelum memulai membuat konten, kakak harus belajar dulu setelah kakak menyiapkan mental. Jadi kakak harus belajar dulu dunia edukasi seputaran Facebook Pro, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga adalah kakak harus memiliki tema yang mantap, satu tema aja supaya mudah terbaca algoritma. Kira-kira tema apa yang cocok untuk kakak bawakan ketika kakak mengupload konten. Yang keempat adalah kakak harus memiliki strategi. Strateginya itu sangat luas ya. Ada strategi kakak dalam berinteraksi, strategi kakak dalam berkonten. Nah, strategi berkonten itu yang tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Kakak harus memiliki ciri khas. Ketika kakak membuat konten masak-memasak yang membedakan dengan konten kreator lain dengan tema yang sama gitu, kakak harus punya ciri khas yang membedakan, yang paling menonjol gitu. Yang kelima adalah kakak bisa menyiapkan perangkat. Jadi jangan lagi kakak pakai tangan ya ketika masak, itu akan goyang-goyang, jelek, tidak stabil, tidak berkualitas konten kakak nanti. Jadi kalau bisa kakak gunakan tripod, kakak sediakan perangkat yang memadai seperti kamera yang memadai, lighting yang memadai, lalu juga kakak bisa menyediakan tripod ataupun mikrofon wireless ketika kakak mau dubbing suara. Dan yang terakhir adalah kakak bisa membuat konten. Nah, membuat konten ini jangan dengan sistem kejar tayang, kakak bisa membuat konten dengan sistem stok konten ya, jangan sistem kejar tayang gitu, supaya beban kakak tidak berat. Oke kakakku, mungkin tidak banyak yang saya bisa bahas di sini karena kakak masih sangat random membuat kontennya, dan sepertinya kakak juga masih bingung ya untuk dunia editing dan sebagainya. Jadi kalau saran saya mungkin bisa belajar dulu. Nanti ketika kakak ada pertanyaan di tengah-tengah kakak sudah membuat konten yang menarik dan berkualitas menurut kakak, kakak bisa menanyakan
kembali di inbox saya apakah konten kakak sudah betul atau belum. Apakah ada pertanyaan tentang seputaran Facebook Pro, kakak bisa inbox saya saja, jangan sungkan. Semoga ini bermanfaat ya kakakku. Salam sukses Facebook Pro, bye-bye.